Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankanlah saya, Isra Putanda Setiawan, menyampaikan pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Sejak tahun 2019, saya bergabung sebagai dosen di program studi Sarjana Statistika, Departemen Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta. Di program ini, saya mengampu sejumlah mata kuliah wajib dari tahun pertama hingga tahun ketiga, serta beberapa mata kuliah pilihan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mata kuliah proses stokastik yang telah saya ampu selama 2 tahun terakhir. Mata kuliah berkode STA 6347 ini merupakan mata kuliah pilihan berbobot 3 SKS yang diambil oleh mahasiswa dengan minat utama pada bidang ekonomi dan bisnis. Mata kuliah proses stokastik diselenggarakan pada semester 6 dan diprasyarati oleh mata kuliah teori peluang yang diambil mahasiswa pada semester 3. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Mata kuliah proses stokastik membahas tentang proses stokastik atau model stokastik dan teori peluang yang berkaitan, rantai Markov, Brown, martingale, dan aplikasinya. Capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini adalah sebagai berikut. CPMK 1, mahasiswa menunjukkan sikap tanggung jawab dalam melaksanakan tugas individu maupun tugas kelompok. Kedua, mahasiswa memahami konsep-konsep proses stokastik. Ketiga, mahasiswa menyelesaikan permasalahan dengan mengaplikasikan proses stokastik. Dan keempat, mahasiswa melakukan eksplorasi, penalaran logis, dan generalisasi dalam proses stokastik. Untuk mencapai keempat capaian pembelajaran itu, mata kuliah proses stokastik diselenggarakan sebagai berikut. Pertemuan pertama dan kedua dikasihkan untuk review model probabilitas. Mahasiswa akan melihat kembali aspek-aspek probabilitas yang berkaitan, serta bagaimana memodelkan suatu kasus dengan menggunakan konsep probabilitas. Pertemuan 3 dan 4 digunakan untuk membahas rantai Markov. Pertemuan kelima dibahas penerapan dan pengembangan rantai Markov. Pertemuan 6 dan 7 digunakan untuk membahas proses Poisson, dan pertemuan ke-8 mahasiswa akan menempuh ujian sisipan atau ujian tengah semester. Pertemuan ke-9 digunakan untuk membahas proses kelahiran kematian, di mana proses pertemuan ke-10 digunakan untuk membahas penerapannya dalam model-model antrean. Pertemuan ke-11 dan 12 mahasiswa akan membahas gerak Brown dan juga variasinya. Pertemuan ke-13 akan membahas tentang martingale. Pertemuan ke-14 dan 15 membahas pengantar ke kalkulus stokastik sampai dengan model persamaan diferensial stokastik dan penerapannya. Adapun pertemuan terakhir, pertemuan ke-16 didedikasikan untuk ujian akhir semester. Sebagian besar perkuliahan pada mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran dengan cara diskusi dan ekspositori. Kedua bentuk ini dipilih mengingat konten dari proses stokastik lebih banyak berupa teori yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Dalam hal komputasi, mahasiswa juga mendapatkan demonstrasi untuk memahami bagaimana beberapa perangkat lunak dapat membantu mereka untuk memodelkan proses stokastik. Berikut juga disajikan 5 referensi utama yang digunakan dalam perkuliahan ini. Pembelajaran proses stokastik di Universitas Negeri Yogyakarta dibantu dengan e-learning yang disediakan oleh universitas yaitu Bismarck. Pada e-learning berbasis modul ini dilakukan pengunggahan berbagai materi yang perlu dikuasai mahasiswa maupun juga latihan-latihan soal. Dengan cara ini mahasiswa
dapat mereview materi yang diberikan baik sebelum maupun sesudah proses perkuliahan berlangsung. Adapun dari segi penilaian, mahasiswa selalu diberikan tugas terstruktur secara rutin. Tugas-tugas ini harus diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan dikerjakan utamanya adalah secara manual dengan menulis tangan sasaran. Adapun ujian tengah semester maupun ujian akhir semester dilakukan secara tertulis dengan sifat ujian open catatan rumus dan kalkulator sehingga sungguh kita dapat mengukur kemampuan mahasiswa, pengetahuan mahasiswa dalam memahami proses stokastik. Demikian penjelasan singkat mengenai mata kuliah proses stokastik. Sekarang mari kita saksikan penggalan kuliah proses stokastik pada pertemuan keempat yang akan membahas rantai Markov khususnya pada bagian klasifikasi state. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Memulai perkuliahan, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing supaya diberikan kelancaran berkah dalam mempelajari perkuliahan pada siang ini. Berdoa disilakan. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, minggu lalu kita sudah membahas sedikit tentang rantai Markov, ya. Semoga masih ingat. Dan hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan mengenai rantai Markov, khususnya bagaimana klasifikasi state pada rantai Markov dan juga kemudian distribusi awal dan distribusi pendekatan pada rantai Markov. Kita akan mulai dengan mengingat kembali beberapa hal yang sudah kita pelajari mengenai rantai Markov, yaitu bahwa rantai Markov merupakan salah satu jenis dari proses Markov dengan waktu discrete. Dan pada rantai Markov kita kemarin punya PIC yang menyatakan probabilitas bahwa rantai Markov dari state I akan berpindah ke state J, sehingga berlaku hubungan bahwa sigma PIC untuk J sama dengan 0 sampai dengan tak hingga sama dengan 1. Ini berlaku untuk I-nya 0, 1, dan seterusnya. Apa artinya dari sini? Kita lihat bahwa PIC ini tadi adalah transisi dari state I ke state J. Berarti PIC itu dari pilihannya dari state I ke state 0, 1, 2, dan seterusnya. Artinya dari satu posisi dia mau kemana-mana saja, itulah yang peluangnya ketika dijumlahkan akan sama dengan 1. Ya. Nah, kemudian suatu rantai Markov umumnya dideskripsikan dengan suatu matriks transisi probabilitas. Nah, matriks transisi probabilitas ini nanti berupa matriks persegi, kemudian banyaknya baris ataupun banyaknya kolom akan mengikuti banyaknya state yang ada pada rantai Markov itu. Kalau misalnya rantai Markovnya 2 state, ya maka di situ hanya akan ada 2 baris atau 2 kolom, ya, matriks persegi order 2 dan seterusnya. Nah, itu sudah kita lihat minggu lalu. Kita akan masuk ke klasifikasi state pada rantai Markov. Yang pertama definisinya adalah state yang absorbing. Absorbing itu kalau di Indonesia kan apa ya? Mungkin menyerap begitu ya. State I dikatakan bersifat menyerap atau absorbing bila proses yang memasuki state itu tidak akan berpindah lagi ke state yang lain. Pada matriks probabilitas transisi, state absorbing memiliki probabilitas PII sama dengan 1. PII itu berarti dari state I tetap di state itu peluangnya sama dengan 1. Contohnya gimana? Misalnya kita punya suatu model gitu ya, rantai Markov mengatakan bahwa kondisi seseorang itu kalau nggak sehat, sakit, ya meninggal gitu. Orang sehat bisa saja kemudian sakit. Orang sakit kemudian dia berobat gitu ya, dia bisa sehat lagi. Orang sehat bisa tiba-tiba meninggal. Orang sakit juga bisa meninggal. Kalau meninggal nggak mungkin sehat lagi. Nggak mungkin dari meninggal kembali ke status sakit. Oh nggak jadi meninggal Pak, ini jadi sehat lagi. Enggak gitu ya. Maka state meninggal itu state yang absorbing, karena sekali prosesnya sudah masuk ke state itu tidak akan dia pindah ke state yang lain, sudah akan di situ terus. Itulah yang dikatakan state yang bersifat absorbing atau menyerap.
Kemudian sifat yang kedua atau klasifikasi yang kedua adalah accessible. Ya, jadi kita punya absorbing, sekarang kita punya accessible. State J bersifat dapat diakses atau accessible dari state I bila P n i j lebih dari 0 untuk beberapa n lebih dari sama dengan 0. Dengan kata lain, rantai Markov yang berada pada state I suatu saat akan memasuki state J. Apakah langsung atau tidak? Bisa jadi tidak langsung gitu ya. Dari state 2 ke state 0 langsung tidak bisa. Tapi kalau dari state 2 itu ke state 1 bisa ke state 0 misalnya. Maka 2 dan 0 itu tetap accessible. Walaupun tidak ada yang transisi langsung dari state 2 ke state 0 begitu. Nah, kemarin minggu lalu sudah kita pelajari persamaan Chapman-Kolmogorov untuk menentukan probabilitas transisi n langkah. Jika diberikan matriks transisi satu langkah P, maka kita punya probabilitas transisi n langkah adalah kita menggunakan matriksnya ya kemarin ya, dengan menggunakan ini adalah matriks P dipangkatkan dengan N gitu ya. Nah, pemangkatan matriks adalah perkalian matriks itu dengan matriks yang sama. Bukan pemangkatan elemen-elemennya ya, jangan sampai salah ya dalam menghitung pangkatnya. Nah, dari accessible kita akan punya juga communicate. Nah, dua state I dan J yang saling bersifat accessible dikatakan berkomunikasi. Communicate. Sifat-sifatnya bahwa state I berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Bila state I berkomunikasi dengan J, maka J berkomunikasi dengan I. Bila I berkomunikasi dengan state J dan state J berkomunikasi dengan state K, maka I juga berkomunikasi dengan state K. Jadi istilahnya dalam bahasa lain dikatakan relasi komunikasi itu adalah relasi yang bersifat ekivalen ya. Kalau I dengan dirinya sendiri berrelasi, kemudian I dengan J, maka J dengan I berkomunikasi, dan seterusnya. Nah, jadi kalau accessible hanya dari 0 bisa ke 2 gitu ya, maka komunikasi itu mengatakan bukan hanya 0 bisa ke 2, tapi 2 juga bisa ke 0. Kebalikan, ya, saling gitu. Jadi kalau cuma satu arah itu baru accessible. Kalau communicate itu harus dua arah. Sebaliknya juga berlaku. Kemudian, nah, dua state yang saling berkomunikasi dikatakan berada dalam satu kelas. Sembarang dua kelas bisa bersifat saling lepas, bisa juga identik. Tapi tidak ada kelas yang beririsan. Ya. Nanti kita bisa lihat kenapa demikian. Suatu rantai Markov dikatakan irreducible, dapat direduksi, bila hanya terdapat satu kelas. Yakni bila setiap state yang ada saling berkomunikasi. Nah, jadi kalau kita mau mengecek apakah suatu rantai Markov irreducible, kita harus tentukan dulu kelas-kelas komunikasinya. Tentukan state-state yang saling berkomunikasi. Untuk tahu state yang berkomunikasi atau tidak, kita harus tahu apakah dia accessible atau tidak. Ya, kemudian tadi pengertian-pengertian yang tadi harus kita gunakan. Sampai sini tentang definisinya dulu, apakah ada yang masih bingung? Ada yang belum jelas? Oke? Ya. Baik, kita akan coba lihat contohnya ya. Nah, dimiliki rantai Markov dengan matriks probabilitas transisi sebagai berikut. Nah, kita akan mencoba dengan yang sebelah kiri gitu ya. Nah, apakah adakah state yang bersifat absorbing? Apakah setiap state yang ada saling berkomunikasi? Dan apakah rantai Markovnya bersifat irreducible? Nah, kalau kita lihat seperti ini kan mungkin agak susah ya. Misalnya accessible. Tadi kan bisa saja bukan di matriks transisi satu langkah, tapi transisi n langkah gitu ya. Maka paling mudah untuk menjawab accessible atau tidak, itu kita membuat diagram transisi. Minggu lalu sudah kita lihat, kita pelajari bagaimana membuat diagram transisi dari suatu rantai Markov. Nah, di sini kita asumsikan ini state-nya adalah state 0, state 1, dan state 2. 3 state ya, karena matriksnya kan 3 kali 3 nih, 3 baris 3 kolom. Maka yang kiri ini yang kita pakai ya, itu apa namanya, 3 kali 3.
Ada 3 step yaitu 0, 1, dan 2. Kita bisa buat di sini stepnya ya, nantinya dari step 0, step 1, dan step 2. Nah, kemudian kita lihat peluang dari step ini kan 0 ini adalah peluang dari step 0 tetap di 0, P00 ya ini ya, sedangkan ini P01, ini P02. P01 berarti peluang dari step 0 dia menuju ke step 1 sebesar 1/3. Nah, ini 1/3. Kemudian P02 2/3, berarti peluang dari step 0 dia ke step 2 adalah 2/3. Nah, kemudian kita lihat yang dari step 2 adalah step 1. P10 adalah setengah. P10 adalah setengah. Kemudian P11 adalah setengah juga. Yang tengah ini kan P11 ya. Ini P11, ini P12. P11 setengah, berarti gambarnya gimana? Nah, ini peluangnya adalah setengah. Nah, kemudian P12 0 ya udah nggak usah digambar garisnya gitu ya. Bagaimana P2? P20 0, P21 0 juga, P22 1. Nah, ini 1. Dari sini bisa kita lihat ini diagram transisinya ya. Coba sambil dicocokkan ya, apakah ada yang saya tahu lewat atau tidak, bisa sambil dilihat di situ. Kemudian kita bisa melihat adakah step yang bersifat absorbing? Ada. Yang mana? Step 2 ya. Kenapa dia step 2 absorbing? Karena dia tidak bisa keluar ke step 1 maupun step 0, dia hanya ke step 2 step 1. Ya, betul ya. Jadi step 2 ini bersifat absorbing karena sekali proses itu sampai di step 2, dia tidak akan bisa ke step 0 maupun ke step 1. Dia hanya terus di dalam step 2 ini dengan peluang sebesar 1. Oke. Yang kedua, apakah setiap step saling berkomunikasi? Nah, kita akan lihat dulu. Apakah step 0 dengan 1 berkomunikasi? Iya, berkomunikasi ya, karena 0 bisa ke 1, 1 bisa ke 0. 0 dengan 2 berkomunikasi tidak? Tidak? Atau ya? Tidak ya, karena 2 bisa diakses dari 0 ya, 2 aksesibel dari 0, tetapi 0 tidak aksesibel dari 2. 2 tidak bisa ke 0, padahal nanti dikatakan relasi komunikasi itu saling ya, maka harusnya ya kalau 0 bisa ke 2, 2 ke 0, ini tidak bisa. Nah, maka dia tidak berkomunikasi. 1 dengan 2 tidak berkomunikasi juga, gitu kan? Karena apa? Ya udah jelas nggak ada tanahnya gitu ya. Nah, tidak berkomunikasi, sehingga di sini kita bisa punya jawabannya yang saling berkomunikasi adalah step 0 dan 1. Atau kalau kita mau menggambarkan kelas komunikasinya, berarti kelasnya yang pertama adalah 0 dan 1, ini kelas yang pertama. Kemudian yang kelas yang kedua adalah 2. Kita punya 2 kelas komunikasi. Loh, kok bisa 2 ini kelas ya? Kita ingat definisi komunikasi adalah suatu step itu juga berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Nah, maka 2 ini kelas komunikasi juga gitu. Maka kelasnya ini saling lepas ya, nggak mungkin ada yang di sini masuk, di sini juga masuk, nggak bisa. Kelasnya akan saling lepas. Nah, apakah rantai Markov tersebut bersifat irreducible? Tidak. Nggak yakin nih kayaknya nih. Ya apa enggak nih? Nah, tadi kita ingat definisinya irreducible apa? Suatu rantai Markov dikatakan irreducible apabila hanya terdapat satu kelas komunikasi, yaitu bila setiap step yang ada saling berkomunikasi. Nah, di sini berarti kita punya berapa kelas? Nah, berarti irreducible enggak? Tidak. Nah, bisa ya?
Oke, ada pertanyaan dulu? Tidak ada, kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akan lanjutkan dengan latihannya. Nah, latihannya ini silakan bisa dikeluarkan catatannya untuk mengerjakan latihan. Soalnya sama, step absorbing, kelas-kelas komunikasi, bedanya di sini matriks kita berukuran 4x4. Nah, berarti dia ada 4 step gitu ya. Kita bisa beri nama step 0, 1, 2, 3 gitu. Silahkan dicoba dulu. Ya, bisa dikerjakan yang paling bisa dilihat. Kalau ada yang belum jelas, kita tanyakan lagi gitu ya. Oke, ada kesulitan dengan mengerjakan? Ya, mungkin ada yang mau mencoba membuat dulu diagram transisinya supaya kalau kita berangkat dari diagram transisi yang sama, jawabannya pasti nanti ke belakang bisalah diyakinkan bahwa itu jawabannya akan sama dan akan tepat gitu ya. Tapi kalau kita membuat diagram transisinya saja sudah nggak pas, ya otomatis resikonya adalah apa namanya, jawaban kita ke belakang juga akan sama. Nah, silakan siapa yang mau mencoba membuatkan diagram transisi? Ya, boleh silakan. Ya, terima kasih. Ya, oke. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu sama-sama ya, apakah sudah betul diagram transisi yang dibuat. Caranya gimana ya? Kita cek aja masing-masingnya ya. Dari step 0, dia bisa ke step 0 juga dengan peluang 1/4 sudah masuk, dan ke step 2 dengan peluang 3/4. Oke. Dari step 1 dia bisa ke 0 dengan peluang setengah, dan bisa ke step 2 ya dengan peluang setengah juga. Nah, kemudian kita lihat step 2. Step 2 ini tidak bisa ke step 0, tidak bisa ke step 1, tapi bisa ke step 2 tetap di situ dengan peluang 1/4, dan ke step 3 dengan peluang 3/4. Oke. Kemudian dari step ketiga dia pasti ke step 0 dengan peluang 1. Oke, sekarang sudah betul ya kayaknya ya. Ada yang beda kan jawabannya? Kali ini untuk diagram transisinya sama. Oke ya, baik. Kita sekarang akan melihat dari sini, adakah state yang bersifat absorbing? Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada? Ya. Kenapa? Karena seperti yang tadi di awal Pak, untuk semakannya ini nggak ada yang PII-nya itu yang nilainya 1. Ya, betul. Tidak ada yang PII-nya 1. Kalau ini walaupun ini 1, tapi ini adalah peluang transisi dari step 3 ke 0. T3 0, 1 ya, bukan T3 3 gitu ya. Maka dia tidak absorbing. Nah, jadi dengan kata lain kita akan melihat itu absorbing. PII tadi adalah posisinya kalau di dalam matriks transisi, PII berarti yang di sini ya, di diagonal ya. Nah, maka kalau angka satunya keluar dari diagonal ya, diagonal utama, maka kita bisa menduga oh itu state-nya absorbing. Tetapi kalau satunya di luar diagonal, oh itu belum tentu dia menunjukkan absorbing ya. Jadi jangan kaget loh melihat state 1 kemudian oh ini pasti absorbing, belum tentu gitu ya. Nah, yang kedua, tentukan kelas komunikasi. Nah, silakan yang mau mencoba kelas komunikasinya siapa saja. Ya, silakan. Terima kasih. Ya. Ya, bagaimana yang lain? Apakah sama kelas komunikasinya? Sama ya. Nah, kita lihat bahwa kalau step 0, 3, dan 2 ini komunikasi. 0 bisa ke 2, 2 bisa ke 3, 2 ke 0 nggak bisa. Oh bisa lewat 3. 3 ke 2 nggak bisa. Bisa ya 3 ke 0 dulu baru ke 2 gitu ya. Jadi tadi dikatakan bahwa aksesibel itu tidak selalu dalam satu langkah, tapi bisa lebih dari satu langkah.
Tapi satu kita lihat, satu bisa ke 0 bisa, satu bisa ke 2, tapi tidak ada yang bisa ke 1 gitu ya, maka dia tidak berkomunikasi. Nah, oke, sudah betul ya. Jadi 0, 2, dan 3 ini membentuk satu kelas komunikasi, dan satu itu membentuk, state 1 membentuk kelas komunikasi sendiri. Yang berikutnya, apakah kontainer roh tersebut bersifat irreducible? Gimana? Tidak. Kenapa? Lebih dari satu kelas komunikasi. Ya, lebih dari satu kelas komunikasi ya. Jadi irreducible tadi ini adalah terdapat hanya satu kelas komunikasi, tapi ini ada lebih dari satu kelas, maka dia tidak irreducible. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah bisa? Oke, kita akan ada definisi berikutnya ya. Nah, ini state sifat dari state juga ya. Recurrent dan transient. Demikian perkuliahan untuk yang ini. Nanti untuk aktivitas materi slide sudah saya upload di Smart, kalian bisa mendownload, bisa digunakan untuk belajar lagi. Juga jangan lupa bukunya Ros dibaca-baca, terutama ini di bab yang membahas tentang sifat-sifat dari state itu. Karena bagian ini kalau kalian nggak mencoba, nggak latihan, bingung gitu ya. Maka supaya nggak bingung, banyaklah membaca dan latihan. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa minggu depan di kuliah proses stokastik. Terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama.